Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan syarah atau penjelasan dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang cara-cara memahami sifat-sifat Allah. Dan berikutnya Ibnu Qudamah membelokkan pembahasan ke perkara yang mendorong untuk mengikuti sunnah dan menjauhkan diri dari bid'ah. Beliau mengatakan waqad umirna biliktifa'i li atharihim, dan sungguh kita telah diperintahkan untuk menelusuri jejak-jejak mereka. Mereka di sini adalah para salaf, karena sebelumnya kita membahas perkataan para salaf tentang sifat Allah. Jadi mereka yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Dan sungguh kita telah diperintahkan untuk menelusuri langkah-langkah mereka, yaitu langkah para salaf. Walihtidai bi manarihim, dan untuk mengambil petunjuk dengan mercusuar mereka. Wa hudzirna al-muhdatsat, dan kita pun telah diperingatkan dari al-muhdatsat. Apa itu al-muhdatsat? Itu perkara yang diada-adakan. Wa ukhbirna annaha minad dhalalat, dan kita juga sudah dikabarkan bahwa sesungguhnya al-muhdatsat itu dia termasuk ad-dhalalat, yaitu termasuk kesesatan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian. Di sini alaikum maknanya adalah wajib atas kalian. Bisunnati, agar senantiasa bersama sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan bersama sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Siapa khulafa'ur rasyidin? Itu pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang empat, Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang khalifah ini, para khalifah ini mendapat petunjuk min ba'di, setelahku.
Maksudnya yang datang setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan geraham kalian, dengan geraham. Disuruh menggigit berarti itu ya, bukan hanya dipegang dengan tangan tapi digigit. Itu menunjukkan betapa anjuran ini sangat keras agar kita tidak melepaskan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dengan perkara yang diada-adakan. Ya, jadi al-muhdatsat tadi artinya adalah yang diada-adakan. Kami dikatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian dengan perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya al-muhdats itu, muhdatsatin itu yaitu perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan sesungguhnya dan semua bid'ah itu adalah kesesatan. Jadi Bapak Ibu, bid'ah apakah yang dimaksud? Ini yang akan dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, waliqtida'u bihim fi dzalika wajibun, mengikuti langkah-langkah mereka dalam hal ini adalah wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi ini adalah dalil bahwa kita harus mengikuti jalan para salaf. Wajib atas kalian untuk membersamai sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk yang datang setelahku. Addu 'alaiha, gigitlah dia bin nawajid, dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu kesesatan. Jadi di sini semua bid'ah dalam perkara agama. Bid'ah dalam perkara agama, bukan dalam perkara keduniaan. Dalam perkara agama lah yang dilarang. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih wa sahahahu al-Albani wa jamaah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu Imam Ahmad, dan Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih, dan telah mensahihkannya adalah Al-Albani dan semuanya. Kemudian apa itu sunnah dan apa itu bid'ah dan apa hukumnya? Syekh Al-Utsaimin beliau mengatakan as-sunnatu lughatan at-tariqah. Sunnah itu secara bahasa artinya adalah at-tariqah, yaitu jalan. Wastilahan, dan menurut istilah, ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin
wa amalin. Adalah jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada di atasnya, yang berupa akidah dan amal. Jadi sunnah, ya, as-sunnah adalah jalan yang Nabi kita dan para sahabat beliau, ya, tempuh. Baik itu berupa akidah ataupun amalan. Itulah yang as-sunnah. Dari definisi ini kita bisa memahami yang dimaksud as-sunnah ini adalah Islam itu sendiri. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kita mengatakan kita masuk suatu anggota, menjadi anggota organisasi tertentu. Kemudian ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Itulah as-sunnah. Ya, masuk sebagai anggota organisasi tertentu, dalam hal ini Islam. Kemudian as-sunnah adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan. Itu artinya agama Islam itu sendiri adalah as-sunnah. Jadi kalau kita mengatakan saya Muslim tapi saya tidak usahlah sunnah-sunnah, tidak mulai ikut sunnah, gimana? Ini permasalahan. Tidak mau ikut sunnah. Padahal agama Islam itu sendiri adalah as-sunnah, itu sendiri adalah agama Islam itu sendiri. Wattiba'us sunnati wajibun liqaulihi ta'ala. Dan mengikuti sunnah itu adalah wajib sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan sungguh telah ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi barang siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Ya. Ada contoh yang baik bagi orang yang ingin ingin mengharapkan wajah Allah dan hari akhir. Artinya beruntung di hari akhir. Kalau nak mau beruntung berarti itu tidak perlu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kewajiban. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati. Kata-kata alaikum ini adalah wajib atas kalian. Alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu dengan geram. Jadi hukum mengikuti sunnah itu bukan sunnah, walaupun namanya sama-sama sunnah, karena ulama membedakan istilah sunnah ini dalam beberapa perkara. Sunnah sebagai lawannya bid'ah. Nah, ini yang dibahas sekarang. Sunnah sebagai hukum, itu sunnah, ya, ada wajib, ada sunnah, ya, ada haram, ada makruh. Ini sebagai hukum. Jadi yang maksud sini bukan sunnah hukum. Kalau sunnah dalam pengertian hukum itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Jadi jangan disamakan. Itu istilah dalam fikih. Sekarang sunnah yang dimaksud di sini adalah at-tariqah yang tadi, jalannya Nabi dan para sahabat. Apa hukum mengikutinya? Wajib. Wajib. Untuk mencontoh Nabi dan para sahabat. Sedangkan bid'ah, wal bid'atu lughatan, dan bid'ah secara bahasa adalah asyai'u al-mustahdats, adalah sesuatu yang sengaja diada-adakan. Ini secara bahasa.
Jadi menurut secara bahasa ini, itu yang sengaja diadakan itu bisa semuanya, bisa dalam hal perkara agama, bisa dalam perkara dunia. Jadi tidak semuanya salah. Kalau secara bahasa ini, segala yang diadakan, mobil, HP masuk di situ, mikrofon. Nah, yang dilarang bukan itu. Yang dilarang adalah bid'ah menurut istilah. Wastilahan, dan berdasarkan istilah, ma uhdithu fid dini ala khilafi ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin wa amalin, yaitu apa-apa yang diada-adakan di dalam perkara agama, yang menyelisihi apa-apa, yang menyelisihi jalan yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya. Jadi sunnah tadi adalah jalannya Nabi dan para sahabatnya. Sekarang disebutkan di sini bid'ah adalah hal yang diada-adakan di dalam agama yang menyelisihi apa-apa yang Nabi dan para sahabat yang berada di atasnya, yaitu sunnah, berarti menyelisihi sunnah, min aqidatin wa amalin, yang berupa akidah dan amal. Jadi bid'ah tidak selalu dalam bentuk amal, tapi bisa jadi akidah. Apa contohnya akidah? Banyak. Contohnya seperti akidahnya Khawarij. Apa pemahaman mereka? Mereka punya bid'ah dalam keyakinan bahwa orang yang berbuat dosa besar itu telah kafir, sudah keluar dari Islam, tidak bisa tobat nih. Ini menurut pemahaman Khawarij. Makanya orang Khawarij itu terlalu berhati-hati mereka. Nah, kalau jatuh dalam dosa itu dianggap keluar Islam. Ya. Dan tidak ada syafaat. Nanti kalau orang masuk neraka, tidak ada istilah keluar dari neraka, kekal dalamnya. Itu Khawarij. Atau yang berupa akidah yang lainnya adalah seperti takwil, melakukan takwil, padahal Nabi dan para sahabat tidak melakukan itu. Dalam memahami sifat-sifat Allah itu termasuk akidah, termasuk perkara bid'ah di dalam akidah. Melakukan takwil tentang sifat Allah. Allah mengatakan tangan, para nabi dan para sahabat betul-betul tidak pernah membahas apa itu makna tangan, dialihkan ke yang lain yang maksudnya adalah kekuasaan, tidak pernah. Maka orang yang mengada-ngadakan itu setelahnya, maka dia sudah membuat akidah, khususnya dalam bab bid'ah, khususnya dalam bab akidah. Dan banyak contoh pemahaman lain yang merupakan akidah, perkara bid'ah di dalam akidah. Au amalin, atau yang berupa amal. Amal di sini bisa jadi perbuatan, ucapan zikir kita yang kita ada-adakan. Jadi tidak selalu berbentuk amal dan tidak selalu hanya bentuknya akidah. Jadi yang berupa amal pun termasuk kalau dia menyelisihi apa yang Nabi dan para sahabat melakukannya, maka itu termasuk bid'ah. Apa contohnya? Contohnya kita diperintahkan untuk berpuasa dan berbuka dengan melihat bulan. Terus kita tidak mau kita hisab, kita hitung. Ini sudah menyelisihi jalan. Nabi sudah perintahkan jelas-jelas, perintah beliau lakukan pengamatan, kan, ru'yatul hilal. Kalau kita hitung, berarti itu menyelisihi perintah Nabi. Apakah Nabi dulu melakukan perhitungan? Tidak. Apakah para sahabat dulu melakukan perhitungan? Tidak. Apakah mereka mampu melakukan perhitungan? Bisa. Tapi mereka tidak melakukannya karena perintah Nabi tadi.
Mereka bisa melakukan hisab, tapi tidak mereka lakukan. Terjadi tidak Ramadan di zaman Nabi? Terjadi, tapi tidak dilakukan. Itu menunjukkan bahwa itu bid'ah. Wahiyya haram, dan hukumnya adalah haram. Bid'ah dalam perkara agama, maksudnya di sini haram. Ya, baik dalam akidah maupun amal. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul sudah tunjukkan jalannya ini, kita pilih yang lain. Itu termasuk penentangan. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia petunjuk. Dalilnya ini sudah jelas, ini petunjuk dari Nabi, tapi tetap tidak mau. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain dari jalan mukminin, maksudnya jalan para sahabat, karena mukminin pada saat ayat ini turun adalah para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia ingin berpaling, kata Allah. Dibiarkan sesat oleh Allah. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, seburuk-buruk tempat kembali. Sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Berhati-hatilah kalian dari, jauhilah oleh kalian dari al-muhdatsat, perkara yang diada-adakan. Al-muhdatsatil umur, perkara yang diada-adakan. Jauhilah oleh kalian perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya al-muhdats itu adalah bid'ah, perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Bagaimana mungkin kesesatan kita anggap tidak apa-apa, hanya sunnah? Tidak mungkin. Pasti itu suatu hal yang dilarang. Kalau kita melakukan bid'ah, kita dianggap sesat menurut dalil, maka tidak mungkin ya mengikuti sunnah. Itu hukumnya sunnah, dan melakukan bid'ah itu hukumnya tidak apa-apa. Tidak mungkin. Karena orang yang mengikuti, orang yang tidak berhati-hati dengan perkara yang diada-adakan, maka dikhawatirkan dia jatuh ke dalam bid'ah dan jatuh ke dalam kesesatan. Itulah yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.